sekarang kita masuk ke bagian untuk bagaimana mendefinisikan SLA untuk sistem atau aplikasi kita. Untuk mendefinisikan SLA itu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama itu pertimbangan dari sisi dampak di bisnis kita. Ada dua hal pertimbangan yang biasanya terjadi itu adalah ketika SLA ini mempengaruhi profit yang didapatkan. Contohnya misalkan SLA itu berhubungan dengan marketplace. Apabila marketplace itu down, otomatis orang lain tidak bisa berbelanja dan profitnya juga berkurang. Seperti itu. Ada banyak lagi seperti misalkan game. Kalau misalkan game itu berhenti, maka item orang-orang yang ingin bermain game tersebut tidak bisa main dan tidak bisa membeli item di game tersebut, akhirnya profitnya juga berkurang, dan seterusnya. Banyak hal yang berkait dengan profit ini berarti dampak terhadap SLA ini terhadap bisnis itu cukup besar. Lalu ada yang kedua ini reputasi hancur. Ini misalkan untuk lembaga negara, lembaga-lembaga yang bisa dibilang terkenal gitu kan. Ketika dia servisnya itu down, maka otomatis orang juga akan menganggap bahwa wah ini sistem apa gitu, kenapa gampang sekali downnya, sering banget down gitu. Ini sering terjadi di servis-servis governance pemerintah Indonesia salah satunya. Itu yang bisa membuat reputasi departemen IT di perusahaan, di government, di kementerian atau dimanapun itu jadi rusak, termasuk juga kementeriannya kayak gitu. Lalu yang kedua itu efek ke operasi bisnis lainnya. Efek misalkan ini adalah aplikasi yang digunakan oleh aplikasi lain gitu, atau sistem yang digunakan oleh sistem lain. Maka ketika sistem ini down, maka sistem sebelahnya itu jadi tidak memiliki backup aplikasi lain gitu, tidak memiliki cadangan option selain ke service yang kita punya, maka aplikasi itu juga, service itu juga akan mati gitu. Jadi tidak berguna, tidak bisa digunakan. Karena itu salah satu solusinya apakah emang nggak bisa digantikan. Misalkan ada service A yang bergantung ke service B, atau sistem A yang bergantung ke sistem B, apakah ada sistem pengganti ke C, ke D yang digunakan ketika service tersebut atau sistem tersebut down. Itu berhubungan dengan efek ke operasi bisnis. Contohnya adalah misalkan itu kayak core system. Dalam setiap bisnis itu ada core system. Core system itu adalah biasanya banyak service yang bergantung pada core systemnya. Kalau core systemnya down, maka service yang lain semuanya yang bersekitarnya itu akan down. Atau seandainya dia hidup, datanya juga nggak valid. Itulah yang makanya menyebabkan bahwa salah satu hal yang menyebabkan SLA itu penting bagi core system. Lalu yang ketiga ada usage patterns. Ini adalah pola penggunaan. Aplikasi yang rutin diakses 24/7 atau setiap saat, itu tentu berbeda SLA-nya dengan aplikasi yang cuma dibutuhkan 8x5, 8 jam di 5 hari, seperti itu. Dari sini ini menunjukkan seberapa penting SLA itu diterapkan, dan ini kembali lagi ke pertimbangan bisnis bahwa mau menggunakan berapa persen SLA yang akan digunakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini. Lalu kita coba masuk ke bagian menghitung komposit SLA. Jadi kalau misalkan ada beberapa service yang kita gunakan saling terhubung, lalu kita bagaimana menghitung SLA dari sistem yang besar ini, yang terdiri dari banyak service ini. Ini ada dua cara ya. Kalau misalkan serial, sebelah kiri ini caranya adalah dikalikan. Misalkan ini web app dengan SQL database, kita kali, jadi komposit SLA-nya adalah 99,94. Lalu kalau misalkan dia itu bersifat paralel, dia itu adalah option, bisa memilih. Di sini SQL database-nya ditambah dengan queue service. Jadi ketika dia, kalau misalkan SQL database-nya ini down, maka yang diakses itu adalah queue service,
di mana di situ ada cache data-data dari SQL database yang bisa digunakan, sehingga web app ini tidak berpengaruh, gitu, tidak terpengaruh dengan data-data dengan SQL database yang down seperti itu. Di sini kita lihat cara perhitungannya adalah dengan menghitung cara paralel. Ada dari sisi database yang sebelah kanan ada SQL database dan queue, itu dihitung kompositnya dengan cara satu dikurang nilai downtime masing-masing dari dua ini. Misalkan 0,0001 itu dari SQL database dan 0,001 itu dari queue service. Dikali dan hasilnya dapat SLA 99,9999. Ini ada 779 untuk SQL database dengan queue, sehingga dari sisi SLA cukup tinggi. Lalu ada SLA total, ini baru kita serialkan antara web app dengan komponen SLA database dan queue yang sudah digabung tadi. Jadi totalnya itu tinggal dikalikan dapat 99,95%. Seperti itu. Inilah cara menghitung SLA komposit. Sekarang kita lanjut ke standar SLA umum di Azure. Ini contohnya VM tadi. Kalau VM dengan premium disk itu ada 99,5%, premium disk atau ultra disk itu 99,5%, atau 2 atau lebih VM dengan availability set itu 99,95%, di satu availability set maksudnya 2 atau lebih VM. Lalu yang ketiga ada 2 lebih VM dengan minimal 2 availability zone, itu ada 99,99% SLA. Ini adalah perhitungan umum, dan ini sering sekali keluar di soal, karena yang VM ini selalu biasanya rutin keluar. Karena itu sebisa mungkin untuk dihafal yang bagian ini. Nah, ini sekarang kita masuk ke bagian service lifecycle di Azure. Di Azure sendiri itu ada dua status dari service. Pertama, public preview, dan kedua, general availability. Public preview artinya service tersebut masih dalam preview atau testing, atau bisa dibilang beta testing karena ditesting oleh user langsung dan masih menerima feedback dari user tentang reviewnya, apakah service ini akan tetap ada atau dihapus bagusnya. Bisa jadi statusnya ini masih belum stabil dan dia bisa hilang suatu saat ketika ternyata feedbacknya jelek, maka tidak akan diteruskan. Lalu general availability ini artinya sudah established, sudah siap untuk production dan sifatnya permanen, akan selalu ada. Ini ketika kita menggunakan service production, tentunya kita milih yang fitur-fitur general availability, jangan menggunakan service yang public preview, karena nanti ketika service itu tiba-tiba hilang, production kita jadi ikutan kacau seperti itu. Oke, kita lanjut sekarang ke kuis 6.2.